Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ya, terlebih dahulu saya kembali memohon maaf ya kepada Anda semua. Karena memang setiap perkuliahan kita laksanakan jam 9 pagi tadi. Tapi memang ada satu kegiatan yang memang benar-benar harus saya ikutin, yaitu menerima kunjungan dari Wali Kota Binjai. Ya, Anda mungkin sudah bisa melihat atau sudah melihatnya di channel UMTC ya, sebuah media televisi yang dimiliki oleh Unifa Medan. Saya juga mengatakan tadi bahwa kita melaksanakannya sekitar jam setengah 11 ya, karena memang jam 10 harusnya sudah selesai, tapi ternyata setelah itu masih banyak lagi beberapa kegiatan yang harus diselesaikan. Maka dari itu akhirnya sampai jam 12 dan harus menemani rektor untuk makan siang lagi, sehingga ya ini baru bisa kita laksanakan. Baik, tapi walau demikian saya pikir Anda paham dengan permasalahan yang saya hadapi tadi, ya. Maka dari itu saya berpikir untuk secepatnya melaksanakan perkuliahan ini, karena tadi ada beberapa yang sudah WA saya bahwa dia sekitar jam 1 itu mau kerja. Ya nggak apa-apa ya. Nanti kalau memang waktunya sudah kerja, memang waktu ya Anda tinggalkan Zoom ini juga nggak ada masalah. Oke, baik. Kita sekarang sudah memasuki pertemuan yang kedua. Di mana pertemuan yang kedua ini kita sudah masuk kepada pembahasan materi. Tentunya ketika kita mempelajari sesuatu, terlebih dahulu memang kita harus mengenal atau mengetahui apa definisi dari teori yang kita pelajari. Jadi mata kuliah kita pengantar manajemen, tentunya yang akan kita bahas adalah bagaimana atau apa itu manajemen, kan seperti itu. Nah, di dalam silabus ya, salah satu sub judul atau sub pokok bahasannya adalah mengenai pengertian atau definisi manajemen. Nah, untuk kata manajemen, saya pikir Anda semua itu sudah tidak lagi asing ya. Artinya sudah sangat familiar dengan yang namanya manajemen. Ya. Bahkan mungkin Anda sendiri sudah atau sering melakukan atau mengucapkan kata manajemen untuk menyatakan sesuatu gitu, ya. Cuma kadang-kadang secara teori, secara definisi, manajemen itu banyak juga orang yang sering salah kaprah atau tidak tahu ya apa itu manajemen sebenarnya. Baik, manajemen itu kalau mau diartikan ya kita nanti akan mengutip beberapa beberapa pendapat dari pakar untuk memahamkan kita tentang apa definisi manajemen. Tetapi secara secara garis besar kita bisa ambil beberapa kata untuk menjadikan dia sebagai boleh sinonim atau persamaan lah supaya memahamkan kita lebih cepat. Jadi kalau manajemen itu artinya dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia itu artinya kan mengatur, ya kan? Mengatur, mengelola, itu arti manajemen. Nah, kalau dalam bahasa Inggris to manage, ya manage itu artinya ya mengatur. Tapi sebenarnya manajemen itu berasal dari kata dari negara ya, dari bahasa Perancis yaitu manajemen ya. Ada yang tahu itu artinya? Dalam bahasa Perancis apa? Nah, dalam bahasa Perancis itu adalah manajemen itu adalah seni ya, seni yang mengatur. Ya. Jadi manajemen itu suatu seni yang mengatur. Nah, lalu manajemen itu secara garis besar itu apa sebenarnya? Jadi manajemen itu adalah suatu seni atau prinsip
Nah, yang berkaitan dengan pengorganisasian, ya, seperti menyusun, ya. Apa yang disusun, misalkan seperti perencanaan atau membangun organisasi dan pengorganisasian, pergerakan, ya, serta pengendalian atau pengawasan, ya. Nah, manajemen juga bisa dikatakan suatu proses yang sistematis, ya, dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Nah, ini kita belum mengutip dari beberapa pakar. Nah, kalau kita mau mengutip dari beberapa pakar, ya, kita kutip. Jadi ada pakar-pakar manajemen yang mendefinisikan menurut pendapat dia. Contoh misalkan, ya, mungkin nanti dari beberapa buku nama-nama yang saya sebutkan ini muncul. Nah, ini adalah orang-orang yang ilmunya terkait dengan ilmu manajemen. Yang pertama George R. Terry, ya. George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu George R. Terry. Sekarang Henry Fayol. Henry Fayol mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dari dua pendapat ini kita bisa mengambil satu persamaan, ya, bahwa di sana ada perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, ya. Kemudian menurut Ricky W. Griffin, dia mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, itu tiga pendapat. Jadi kalau Anda mau mencari itu lebih banyak lagi, itu bisa Anda dapatkan di buku-buku pengantar manajemen, ya, atau di buku-buku manajemen itu banyak ditemui definisi-definisi. Nah, dari tiga pakar manajemen yang mendefinisikan manajemen tadi, bisa kita ambil kesimpulan ternyata. Jadi ini definisi manajemen menurut saya, ya. Nah, dari semua yang saya baca tadi, yang saya sampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa manajemen itu adalah seni dan ilmu. Ya, kalau tadi disebutkan tadi bahwa manajemen itu adalah seni, saya menambahkan bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni apa? Ilmu dan seni untuk mengatur. Ya. Jadi bisa kita definisikan dengan cara membuat pertanyaan. Misalkan gini. Manajemen adalah, apa itu manajemen? Manajemen itu adalah ilmu. Lalu apa lagi manajemen itu? Manajemen itu adalah seni. Jadi manajemen adalah ilmu dan seni. Lalu ilmu dan seni untuk apa? Kita jawab lagi. Manajemen itu adalah ilmu dan seni untuk mengatur. Lalu muncul pertanyaan lagi. Ya, siapa yang diatur? Kita jawab, manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur sumber daya yang ada. Nah, muncul lagi pertanyaan. Apa rupanya sumber daya yang ada itu? Nah, sumber daya yang ada itu, itulah disebut dengan unsur-unsur manajemen. Ya. Apa saja unsur-unsur manajemen itu? Ada man atau manusia, ada money atau modal atau capital, ya. Ada material, bahan baku, ya. Ada metode, cara, metode, ya. Ada machine, ya, yaitu mesin-mesin atau peralatan. Yang keenam adalah market. Ada pasar. Ya, market atau pasar. Artinya
kita rumuskan dalam 6M. Jadi manajemen tadi itu adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni untuk apa? Ilmu dan seni untuk mengatur. Ya, apa yang diatur? Yang diatur adalah sumber daya yang ada. Artinya sumber-sumber daya yang ada di manajemen. Apa saja sumber daya dalam manajemen itu? Ada 6. Dikenal dengan istilah 6M tadi kan? Ada man, money, material, methods, machine, and market atau pasar. Nah, muncul lagi pertanyaan. Nah, lalu bagaimana, dengan cara apa? Ya, dengan cara apa mengatur sumber daya yang tadi? Nah, kita masuklah kepada fungsi-fungsi manajemen. Nah, kalau kita sambungkan dari awal, manajemen adalah satu ilmu dan seni untuk mengatur sumber daya yang ada dalam kurung 6M dengan apa? Dengan cara melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Apa saja fungsi-fungsi manajemen? Secara umum dan dikenal ya sejak lama ada 4. Walaupun dalam beberapa referensi ada 5, ada 6, ada 7. Tapi yang akarnya itu ada 4, yaitu dikenal dengan POAC. Ya. POAC atau POAC. P-nya itu adalah planning atau perencanaan. O-nya itu adalah organizing atau pengorganisasian. A-nya atau E-nya itu adalah actuating atau pengarahan, ya, dan C-nya itu adalah controlling atau pengawasan, ya. Jadi POAC. Nah, satu nanti ada tambahan yaitu staffing. Itu di tengah-tengah antara planning, organizing, ada staffing, baru nanti ada actuating, baru ada controlling. Kemudian ada lagi sumber referensi yang menyebutkan ada directing, ya, pengarahan directing, ya kan? Kalau tadi actuating itu kan pelaksanaan, ya. Nah, jadi kalau mau dilihat untuk apa fungsi-fungsi manajemen tadi bisa 4, 5, 6 tergantung siapa yang menyampaikan ya atau pakar mana yang menyebutkan. Tetapi secara umum adalah POAC, ya. Jangan balik ya, jadi PAUK jangan, tapi POAC, ya. Planning, organizing, actuating, and controlling, ya. Nah, itu tadi. Jadi manajemen itu adalah suatu ilmu dan seni untuk apa? Untuk apa ilmu dan seni itu? Untuk mengatur. Lalu siapa yang diatur? Yaitu yang 6M tadi. Dengan cara apa diatur? Dengan cara melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Apa fungsi-fungsi manajemen itu? Ada planning, organizing, actuating, atau planning, organizing, staffing, directing, actuating, kemudian controlling, ya. Untuk apa diatur? Nah, muncul lagi pertanyaannya. Setelah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tadi, untuk apa? Nah, 3 pakar tadi sudah mengatakan sama semua sependapat bahwa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tambahan lagi dengan bantuan orang lain. Nah, jadi kalau mau kita lengkapi adalah manajemen adalah suatu ilmu dan seni untuk mengatur sumber daya yang ada dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan bantuan orang lain. Nah, kira-kira ya bisa dipahami ya. Jadi setelah kita kumpulkan dari semua pendapat pakar, kita dapatlah satu definisi yang bisa membuat kita paham. Ya. Nah, muncul lagi pertanyaan di situ. Apa pertanyaannya? Kenapa dikatakan ilmu dan seni? Gitu loh. Ini muncul juga pertanyaan.
Kalau di tatap muka biasanya mahasiswa langsung tunjuk tangan dia. Pak, kenapa dikatakan ilmu, Pak? Kenapa dikatakan seni, Pak? Nah, ya. Nah, kira-kira ada yang bisa jawabnya nih enggak? Kalau ada yang bisa jawab, bisa dihidupkan mic-nya. Ada. Kalau ada yang bisa jawab dan betul, kenapa dikatakan ilmu dan seni, saya bebaskan dari tugas minggu ini. Saya anggap dia sudah menyelesaikan tugas. Ayo. Kalau ada yang bisa menjawab. Ada? Halo? Ada yang bisa? Kenapa dia? Tadi kan saya bilang dia merupakan ilmu dan seni, kan gitu kan? Nah, sekarang saya balik tanya, menurut pendapat Anda, kenapa dia dikatakan ilmu dan kenapa juga dia dikatakan seni? Ayo. Kalau yang bisa menjawab, tidak perlu mengerjakan tugas mingguan yang nanti saya kasih tahu. Oke, tetot, habis waktunya ya. Sekarang saya kasih tahu. Ya, jangan lama-lama kali. Nah, kenapa dikatakan ilmu? Nah, ada dua indikator, ya. Ada dua indikator kenapa manajemen itu dikatakan ilmu. Yang pertama, indikator yang pertama adalah bahwa manajemen itu dikatakan ilmu harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, bahwa manajemen itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Manajemen sudah memenuhi syarat itu atau enggak? Bisa kan? Artinya pada hari ini Anda belajar manajemen. Dan saya menyampaikan teorinya, artinya saya mengajarkan. Berarti sudah memenuhi satu syarat, dia dikatakan ilmu. Yang kedua, sesuatu itu dikatakan ilmu, dia harus memiliki satu sifat, yaitu sifat universal. Artinya, ilmu itu dimanapun berlaku sama. Hanya mungkin bahasanya yang berbeda. Ya, jadi pemahaman manajemen yang saya sampaikan tadi, di negara lain pun, dimanapun tetap sama. Itulah pemahamannya. Tinggal nanti yang membuat beda adalah bahasanya. Satu dalam bahasa Indonesia, nanti dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Cina, Jepang, India, dan lain-lain. Tapi sama maknanya. Ya, artinya sama. Dan apa yang dilakukan dalam penerapan dari teori atau definisi manajemen itu sama, gitu loh. Jadi dia dikatakan ilmu karena dia sudah memenuhi dua syarat. Ya, syarat dia dikatakan ilmu yang pertama, dia bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Yang kedua, sifatnya berlaku secara universal, dimanapun dia disampaikan, dia itu sama, hanya bahasa yang berbeda. Oke, ya, paham sampai di situ ya. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa dia dikatakan seni? Iya, karena memang manajemen ini ya dalam satu sumber dayanya itu, dia mengatur sesuatu ya yang tidak bisa secara mutlak cara mengaturnya itu saja atau dikatakan monoton. Dia harus punya gaya, dia harus punya seni untuk mengaturnya itu. Kira-kira apa sumber dayanya itu? Coba hidupkan nih. Dari 6M yang tadi kita bahas tadi, kita sebutkan, ada satu sumber daya yang memang dia tidak bisa secara mutlak monoton. Itu saja cara mengelolanya atau cara menanganinya, cara mengaturnya. Harus ada seni di dalamnya. Kira-kira sumber daya apa ini?
Oh, mesti dikasih hadiah baru bisa apa? Baru bisa tahu, oh ini baru bisa semangat. Sumber daya manusia atau sumber daya masyarakat? Sumber daya Maaf Kak kalau masyarakat. salah. Sumber daya masyarakat. Ya, sumber daya manusia. Siapa tadi yang jawab? Saya Pak Syaliza Lazmi. Saliza, ya. Ya, Saliza ya. Ya, tapi hadiahnya ya terima kasih sudah menjawab ya. Betul. Betul, sumber daya manusia. Kenapa? Oh, pertanyaan kedua, pertanyaan selanjutnya, kenapa? Mesti ada Ya sentuhan seni. karena Iya, kenapa? Jawab. sifat manusia itu kan itu Apa tadi? Sifat manusia? terus pun nggak mudah um, Nggak mudah gitu. Sifat manusia berbeda-beda, iya, gitu maksudnya. Atau ada yang mau ya, melengkapi, kira-kira siapa? ya berbeda. Iya. Karena pada dasarnya manusia itu punya karakter, sifat yang berbeda-beda, begitu ya. Sehingga cara penanganannya itu mesti dilakukan hal-hal yang berbeda. Harus ada gaya-gaya yang berbeda untuk mengelola atau mengaturnya, begitu ya. Lalu kalau misalkan seperti itu, ya, karena sifatnya berbeda, karakternya berbeda setiap manusia, berarti payah dong perusahaan untuk mengaturnya. Lalu bagaimana cara perusahaan untuk mengatur dia supaya sama sikap, sama karakter? Bisa nggak kira-kira perusahaan buat itu? Mana Sahliza tadi? Bisa nggak? Atau yang lain? Iya. Nah, walaupun memang manusia itu punya karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda, tetapi di dalam penyelesaian satu pekerjaan, ya, untuk pencapaian tujuan yang telah direncanakan satu organisasi atau perusahaan, maka sifat-sifat atau karakter-karakter yang berbeda ini tidak boleh ditonjolkan, ya. Mereka harus satu visi dan satu misi. Artinya, mereka harus diikat di dalam satu visi atau misi perusahaan yang tujuannya adalah bagaimana caranya untuk apa? Untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi ada aturan-aturan yang dibuat. Jadi walaupun misalkan Anda semua ini karyawan saya. Anda punya sifat-sifat yang berbeda-beda. Kalau Anda mengedepankan sifat Anda atau perbedaan-perbedaan itu, maka ya tentunya perusahaan saya itu akan cepat bangkrutnya. Kenapa? Karena tidak ada satu kesamaan. Bagaimana caranya supaya jadi satu? Maka harus ada dibentuk visi dan misi dan pengaturan kerja. Ada SOP namanya, standar operasional prosedur. Sehingga semua yang berbeda itu ya silahkan berbeda dalam cara pandang, tetapi dalam perusahaan untuk mencapai satu tujuan, maka mereka harus mengikuti apa yang telah diatur oleh perusahaan. Nah, tetapi walaupun demikian, tetap saja ada harus gaya-gaya, ya, seorang manajer atau pemimpin itu harus memiliki gaya kepemimpinan yang kadang-kadang memang penerapannya tidak sama satu dengan yang lain. Ya, memang betul bahwa sikap karakter manusia itu berbeda-beda. Ya, jangankan satu manusia dengan manusia yang lain, bahkan dengan saudara sekandungnya saja pasti punya perbedaan. Ya, jangankan saudara sekandung yang berbeda waktu kelahiran. Saudara satu kandung yang sama-sama hampir sama dilahirkan, artinya kembar. Itu pun masih memiliki perbedaan-perbedaan, tidak sepenuhnya sama. Maka dari itu perlu sekali seorang manajer ya dalam memanage satu organisasi atau perusahaan, terutama dalam mengelola manusia, dia harus punya gaya kepemimpinan. Nanti kita belajar mengenai gaya kepemimpinan di manajemen sumber daya manusia. Ya.
Tapi itu dia. Kenapa dia dikatakan ilmu dan kenapa dia dikatakan seni. Oke, baik. Lalu sebenarnya apa sih tujuan? Ya, muncul lagi pertanyaan, apa tujuan rupanya satu organisasi atau perusahaan harus punya manajemen, ya? Nah, ini bisa kita ambil dari beberapa literatur, ya, referensi, ya, bahwa tujuan manajemen itu adalah yang pertama, dia bisa menentukan suatu strategi yang efektif, ya, serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Saya ulangi, manajemen bisa menentukan suatu strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada kata kunci di sana, efektif dan efisien. Apa sih efektif itu? Ada yang tahu? Ini pasti sering mendengar, nggak efektif kau ini. Nggak efisien. Apa sih sebenarnya efektif itu? Tanpa melihat Google, coba Anda explore daya ingat Anda. Apa efektif? Apa juga efisien? Ayo apa? Oke, jadi PR Anda itu ya. Ya, tolong nanti di dalam catatan nanti saya kasih tugasnya apa. Dalam salah satu materinya itu Anda harus jelaskan apa efektif dan efisien itu. Oke, baik. Selanjutnya tujuan manajemen yang kedua adalah melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi, dan yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang terjadi di luar strategi, ya. Gitu. Jadi dengan manajemen ini ada suatu evaluasi kerja, ya. Ada satu evaluasi yang bisa dilakukan. Jadi kalau tidak ada manajemen, maka kajian ulang atau evaluasi itu akan sulit untuk dilaksanakan karena tidak diatur dia. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosi, personal, keuangan, dan semua sektor pada perusahaan, supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Nah, yang keempat adalah mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan atau strengthness, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, ya, dan ancaman atau threat. Nah, yang ada dan sebagainya. Artinya dengan manajemen dia bisa mengevaluasi itu, ya, bisa mengevaluasi dan meninjau kembali sebuah analisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, and threat. Ya, oke, baik. Itu sedikit mengenai apa yang disebut dengan manajemen. Ya, waktu kita 30 menit sudah berakhir. Jadi kesimpulannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan definisi manajemen. Jadi tugas Anda pada minggu depan adalah apa yang saya sampaikan ini tolong dibuat resumenya. Ya, hal-hal penting, poin-poin penting yang saya sampaikan Anda buat resumenya. Ya, saya sengaja tidak memberikan dalam pembelajaran daring ini saya tidak memberikan materi tertulis ngirim file gitu, tidak. Kenapa? Karena agak sia-sia nanti tidak Anda baca. Tapi kalau Anda membuat resume, ya, mencatat kembali hal-hal penting yang saya sampaikan, maka Anda akan mendengar ulang, mencatat ulang sampai selesai tugas itu. Oke, itu tugasnya. Silakan dibuat di kertas double folio. Nanti kalau sudah selesai, dan itu wajib tulis tangan, tidak boleh tulis komputer, tulis tangan. Dan kalau sudah selesai, Anda cukup foto
Tapi nggak usah dengan muka Anda, tidak usah. Hanya tulisan yang ada di double folio itu, foto dengan jelas kirim ke saya, waktunya 1 minggu. Oke? Bisa dipahami? Kirimnya di grup kan, Pak? Kirimnya di grup. Ya, selalu kirim di grup supaya saya nggak buka satu-satu ya. Oke? Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Pak. Ya. Pak. Nggak Ya. mau nanya sih, tapi mau curhat. Mau minta tolong Pak yang seni tadi Pak diulangi sekali lagi. Yang mana? Yang seni tadi kan ilmu udah dijelaskan. Ini yang jadi begini. Iya. Pak. Iya. Anda nggak usah juga nyatet. Karena Zoom ini saya rekam. Rekamannya akan saya upload di YouTube saya. Jadi untuk mengerjakan tugas itu, ya, Anda nggak perlu mengingat-ingat. Tinggal buka nanti YouTube saya, lihat rekaman ini. Dan Anda tulis ulang. Jadi belajarnya begitu. Saya nggak mau ditokoi, saya kasih file, habis itu filenya dibiarkan begitu aja, bahkan dihapus. Udah, enggak. Saya jadikan tugas supaya Anda belajar, paling tidak beberapa hal poin penting tadi, Anda catat, Anda dengar, Anda catat, Anda dengar, Anda catat, Anda dengar, Anda catat. Lama-lama Anda paham. Oke, paham kan? Nah, tapi kalau tatap muka nggak begitu tentu metodenya. Ini kan kena daring. Daring ini kan gampang kali ini saling ngibul mengibuli. Iya kan? Gampang kan? Saya kasih materi mana tahu-tahu Pak itu tuh. Ku baca atau tidak. Kalau kayak gini nanti ketahuan. Jadi pertanyaan si Adelita tadi nggak usah saya ulang, nanti lihat aja. Ya, lihat aja nanti di YouTube saya akan kasih channelnya. Ya, kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, nggak usah. Ya, ini channel bukan untuk saya cari uang. Ada channel satu lagi untuk cari uang ada. Tapi kalau ini khusus untuk sebagai tempat nyimpan data-data atau rekaman-rekaman pembelajaran saya. Ya, tapi kalau mau di subscribe boleh juga supaya langsung masuk. Oh, ini ada video yang tadi langsung masuk tanpa harus dicari-cari lagi. Oke, paham sampai di situ? Adelita? Ada lagi? Ya, jadi kita gini ya, Anda boleh sebenarnya, saya juga boleh menawarkan, kalaupun misalkan perkuliahan kita itu supaya istilahnya, Pak bisa nggak jam segini, Pak bisa nggak jam segini, boleh aja Anda tanya apa saya, kita diskusikan itu. Pak boleh nggak malam Pak? Kayaknya kami semua udah di rumah, kita nge-zoom-nya malam. Jam 12 malam. Boleh kalau mau kalian nggak ada masalah. Ya kan? Karena Pak saya jam 1 udah kerja nih Pak. Pak jam atau pagi Pak saya pagi nggak bisa Pak gitu. Boleh kita diskusikan aja, nggak ada masalah. Yang paling penting you and me and you itu sama-sama tahu dan sama-sama enak ya, nggak saling menyusahkan lah ya. Paham ya? Jadi jangan segan-segan untuk diskusi dengan saya di grup ya. Kita tumpahkan semua. Di grup itu cuma ada saya dan kalian aja, yang lain nggak ada. Oke? Baik, saya pikir Anda sudah tidak punya pertanyaan. Ingat tugasnya seperti saya sampaikan, ya, buat resume atau catat kembali hal-hal yang penting dari saya. Tulis di kertas double folio dengan tulisan yang cantik, jangan cakar ayam. Karena kalau cakar ayam, Anda foto, saya payah membacanya. Kemudian, ketika Anda kirim sama saya, kalau memang saya koreksi terjadi kesalahan, maka saya akan komentari dan suruh Anda untuk memperbaiki. Ya, jadi bukan misalkan udahlah
Malah nggak tahu-taunya itu Bapak itu apa ya kan. Saya ingat apa yang saya bilang. Contoh misalkan, kalian nggak mau nengok YouTube-nya kan? Males nengok YouTube-nya. Kalian cari di internet definisi manajemen, dah kan? Dapat tuh kan? Kalian catat. Padahal saya nggak ada ngomong soal itu. Anda catat. Nah, saya tahu apa yang saya sampaikan. Nanti saya ulang. Ini kayaknya bukan saya sampaikan. Nah, artinya untuk tugas haruslah sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Tapi untuk mengisi ilmu Anda, silahkan Anda baca buku sebanyak-banyaknya. Ya, paham ya? Baik, kalau begitu terima kasih atas atensinya. Ya, saya tidak panggil satu persatu untuk mengisi daftar hadir, karena saya sudah foto, udah ada namanya di sini semua, jadi nggak bisa dibohongi. Tinggal saya pindahkan nanti ke daftar hadir saya. Baik, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.